Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bapak. Pada hari ini kita akan belajar matematika mengenai cara menghitung pecahan dengan jenis yang berbeda. Kalau kemarin kita menghitung pecahannya dengan jenis yang sama ya, misalnya pecahan biasa dengan biasa, lalu campuran dengan campuran, persen dengan persen, desimal dengan desimal. Sekarang kita akan coba menghitung pecahan tapi yang berbeda jenis. Contohnya, desimal ditambah dengan persen misalnya. Bagaimana caranya Pak? Atau desimal dengan pecahan biasa seperti itu. Jadi caranya akan Bapak jelaskan. Kalian mohon perhatikan dengan baik. Kalau ada yang kurang jelas boleh tanya lewat WA atau semacamnya. Begitu ya. Oke, mari perhatikan dengan baik. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan bagaimana cara menghitung bilangan asli dengan pecahan biasa. Bilangan asli itu bilangan yang biasa kalian lihat ya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Baik, karena masih berbeda jenis, kita samakan dulu jenisnya. Kita ubah bilangan asli menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya Pak? Kalian cukup tambahkan per 1 di bagian bawahnya. Ini berlaku untuk semua bilangan asli ya. Jadi 3 itu kalau kita ubah jadi pecahan jadinya 3 per 1. Atau 15 kalau kita ubah jadi pecahan biasa 15 per 1. Kalian cukup tambah per 1 di bagian bawah. Itu sudah menjadi pecahan. 6 sama dengan 6 per 1. Per itu artinya dibagi ya. Jadi 6 bagi 1 kan sama dengan 6 ya. Lalu 2 per 3-nya tetap ya. Jadi 6 per 1 dikurangi 2 per 3. Karena jenisnya sudah sama maka bisa langsung kita kurangi. Langkah yang pertama seperti biasa samakan dulu penyebutnya 3 ya. Lalu tentukan pembilangnya. Ini kali 3 18. Karena ini sama jadi 2. Kalian bisa hitung juga di rumah ya. 18 dikurangi 2 sama dengan 16 per 3. Seperti biasa, kalau bisa disederhanakan atau kalau bisa diperkecil, sebaiknya diperkecil. Kalau tidak bisa, lihat pembilangnya lebih besar atau tidak. Kalau lebih besar, jadikan pecahan campuran. Karena tidak bisa diperkecil, kita ubah jadi pecahan campuran. 3 kali berapa yang mendekati 16? 5. Kita tulis 5. Selisihnya adalah 1. Jawabannya 5, 1 per 3. Yang selanjutnya, ini juga masih berbeda jenis ya. Pecahan campuran dengan pecahan biasa. Kalau ini Bapak yakin kalian paham. Ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa supaya jenisnya sama. Kita ubah 2 1 per 3. Jadi 3 kali 2 tambah 1 7 per 3 ditambah 3 per 2. Sudah sama jenisnya, sama-sama pecahan biasa. Kita samakan penyebutnya. 3 dan 2 makanya 6. Pembilangnya berapa ini? 3, 2, 7, 14. Ini dikali 3, 9. 14 per 6 tambah 9 per 6, 14 tambah 9, 2, 3. Bener ya? Per 6. Seperti biasa kalau bisa disederhanakan, sederhanakan. Tidak bisa disederhanakan Pak, tapi bisa dijadikan pecahan campuran. Kita jadikan pecahan campuran. 6 kali berapa yang mendekati? 6 kali 4 lebih 6 kali 3. 18 ya. 18 dengan 23 selisihnya berapa? 25. 5 ya maksudnya. Ini 6. 6 kali 3 18 tambah 5 23. Hasilnya adalah 35 per 6. Baik, selanjutnya Bapak akan jelaskan cara mengubah bilangan desimal menjadi pecahan biasa. Di sini sudah ada 2 contoh ya. Kita kerjakan dulu yang pertama. Langkah yang pertama, kalian tulis angkanya tanpa tanda koma.
3 dan 2. Kita tulis 3 dan 2 tanpa koma. Lalu per, kasih tanda per. Lihat, untuk menentukan penyebutnya, kalian lihat ada berapa angka di belakang koma. Kalau ada satu angka, artinya per 10. Kenapa per 10, Pak? Karena nolnya ada 1. Kalau ada 2 angka di belakang koma, berarti per 100. Karena nolnya ada 2. Jadi jumlah nolnya mengikuti jumlah angka di belakang koma. 32 per 10. Seperti biasa kita sederhanakan ya. Kalau bisa disederhanakan, harus disederhanakan. 32 per 10 kita bagi jadi 16 per 5. Sudah tidak bisa disederhanakan, tapi masih bisa dibuat pecahan campuran. Kita buat pecahan campuran jadi 3, 1 per 5. Seperti itu ya. Lanjut ke bilangan desimal yang kedua. 2,25. Kita tulis dulu angkanya tanpa tanda koma. Kasih tanda per. Lalu lihat ada berapa angka di belakang koma? 2. Artinya per 100 karena nolnya ada 2. Sama dengan jumlah angka di belakang komanya ya. Berarti 225 per 100. Kita sederhanakan jadi ini bisa dibagi 25 jadi 9 per 4. Masih bisa dijadikan pecahan campuran, jadinya 2. 4 kali 2 8 1. 21 per 4. Jelas ya? Tadi kita bahas bilangan desimal, sekarang kita bahas bilangan persen. Cara mengubah bilangan persen menjadi pecahan biasa. Ini sebenarnya sudah pernah dijelaskan sebelumnya ya. Kalau persen itu artinya per 100. Jadi kita tinggal tulis 10% per 100. Nah, tapi ini kan masih bisa disederhanakan. Jadi baiknya disederhanakan dulu supaya tidak besar angkanya. 10 per 100 bisa kita coret angkanya ya. Masing-masing 1. Jadi 1 per 10. Masih bisa disederhanakan? Tidak bisa. Artinya 10% sama dengan 1 per 10. Lalu lihat contoh yang kedua. 50%. Sama seperti tadi, kita tinggal tulis 50 per 100. Persen artinya per 100. Lalu kita sederhanakan. Kita coret nolnya jadi 5 per 10. Apakah masih bisa disederhanakan? Masih. Dibagi 5 jadi 1 per 2. Tidak bisa disederhanakan lagi. Artinya 50% sama dengan 1 per 2. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara mengubah persen menjadi pecahan biasa, lalu desimal jadi pecahan biasa. Sekarang kita coba jumlahkan kedua bilangan yang jenisnya berbeda ini. Langkah yang pertama adalah mengubah keduanya menjadi pecahan biasa. 25%, jadi 25 per 100. 1,5. Kita tulis 1 dan 5 per, karena satu angka di belakang koma, jadi kita tulis 10. Nolnya 1 ya. Sudah jadi pecahan biasa, maka bisa langsung kita jadikan, maksudnya bisa langsung kita jumlahkan ya. Tapi sebelum itu, alangkah lebih baiknya kalau kalian sederhanakan dulu, supaya lebih mudah. 25 per 100 kita sederhanakan. 25 dibagi 25 1, 100 dibagi 25 4. Sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya. Ditambah 15 per 10 kita bagi 5. 15 dibagi 5 3, 10 bagi 5 2. Jadi lebih kecil, jadi lebih mudah ya. Kalau bisa disederhanakan, sebaiknya disederhanakan. Jangan sampai lupa. 1 per 4 ditambah 3 per 2. Seperti biasa kita samakan dulu penyebutnya. Penyebutnya 4. Lalu ini tetap 1 per 4 tambah ini dikali 2 6. 1 tambah 6 7 per 4. Tidak bisa disederhanakan tapi bisa dijadikan pecahan campuran. Jadi 1/3 per 4. Jadi seperti itu caranya ya. Ya, contoh yang kedua ya.
Kalau tadi 2 jenis bilangan, sekarang 3 jenis. Persen, pecahan biasa, dan desimal. Caranya masih sama. Kita ubah dulu jadi pecahan biasa. 25% jadi 25 per 100. Ditambah 2/3 karena sudah pecahan biasa jadi tetap 2/3. Dikurangi 0,5, kita tulis aja 5. Kenapa tidak ditulis 0,5? Karena kita tidak menulis bilangannya seperti ini ya. 0,5 itu kan sama dengan 5 kan. Jadi kita tulis 5 saja. Karena satu angka di belakang koma jadi per 10. Sudah jadi pecahan biasa semuanya. Sekarang tinggal kita sederhanakan dulu ya. Ini kita sederhanakan dulu karena bisa disederhanakan. 25 per 100 disederhanakan jadi 1/4. Dibagi 25 dibagi 25. 2/3 bisa disederhanakan? Tidak bisa. Jadi tulis saja. Dikurang 5/10 bisa disederhanakan? Bisa. Dibagi 5. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Oke. 1/4 tambah 2/3 dikurang 1/2. Lebih mudah ya. Selanjutnya cari penyebutnya. 4, 3, dan 2 KPK-nya adalah 12. Penyebutnya jadi 12. Lalu pembilangnya. Ini kan sudah sejajar ya. Jadi kita lihat saja. 4 kali berapa yang menghasilkan 12? 3. Jadi 1 kali 3, 3. 3 kali berapa yang hasilnya 12? 4. Jadi 2 kali 4 juga 8. 2 kali berapa yang hasilnya 12? 6. Jadi 1 kali 6. 6 juga. Nah, penyebutnya sudah sama. Tinggal kita jumlahkan dan kurangi. Kita jumlahkan dulu. 3 tambah 8, 11 per 12. Dikurangi 6 per 12. Hasilnya adalah 11 dikurang 6, 5 per 12. Bisa disederhanakan? Tidak bisa. Apa bisa dibuat jadi pecahan campuran? Juga tidak bisa. Jadi hasilnya adalah 5 per 12. Seperti itu. Demikian pembelajaran kita hari ini. Bapak harap semuanya bisa memahami dengan baik. Kalau kalian ragu atau masih bingung, boleh kontak Bapak atau Bu Gebi sesuai dengan kelasnya masing-masing ya. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih sudah menyaksikan dengan baik dan sampai ketemu di kesempatan selanjutnya.